KBR Prime, podcast for curious mind. Ki, lu kan megangin HP nih ya tiap hari nih. Tapi karena lu kan kerjanya Content creator gitu. Jadi megang HP adalah keharusan ya kan. Lo sendiri ngakses HP tiap hari tuh berapa jam sih kira-kira? Pas gue ngecek screen time gue terakhir, rata-rata gue megang HP tuh di 8 jam. Gokil gak? Gue megang HP tuh udah kayak buruh kerja. Gue heran ternyata gue udah gak megang TikTok lagi. Tapi TikTok gue cuma semenit 2 menit. Lalu sendiri gimana? Lu selama apa megang HP? Bangun tidur megang handphone kan? Iya. Ya berapa menit lah sebelum bangun banget itu. Alarm kan juga lewat handphone kan? Oh berarti pertama yang kali lu sapa tuh adalah HP ya? Enggak, diri gue biasanya. Aduh makasih ya udah bangun gitu. Oh masih bersyukur dulu, habis itu baru cek HP. Iya. Cek HP. Apa yang lu buka? Lu menanti apa? WhatsApp atau apa? Biasanya sih WhatsApp dulu sih pasti kan. Aplikasi perpesanan ya apapun bentukannya gitu kan. Sehari tuh mungkin 8 jam lebih kali ya. Kalau maksudnya kalau di total kan kadang-kadang kita gak intens banget kan. Scrolling gak kerasa gitu-gitu. Apa paling tinggi apa berarti kalau di lu? WhatsApp sih kayaknya. WhatsApp, oh. YouTube gitu-gitu kan. Yeah. Nah tapi ini ada riset terbaru nih, data.ai di judulnya State of Mobile 2024. Indonesia ternyata nempatin nomor 1 di dunia sebagai masyarakat yang paling kecanduan scrolling HP Ki. Jadi rata-rata sehari tuh bisa mencapai 6 jam, lu bayangin. Tapi lu sendiri ini gak sih ada kayak mungkin detox atau apa? Nah dulu tuh pas peralihan dari gue jadi content creator dan masih ngantor, gue biasanya malam tuh udah gak buka HP. Karena kalau malam gue masih buka HP bisa lihat-lihat bos minta revisi gitu. Jadi gue sengaja matiin aja gitu. Biasanya orang detox tuh tujuannya bukan buat menghindarin hiburan, gak nonton TikTok atau hal-hal yang lain, tapi buat itu menghindari pekerjaan di WhatsApp. Kita emang benar-benar spend terhadap HP itu tinggi banget. Dan aplikasi dengan rekor tertinggi yang kita tonton ya, survei ya, YouTube adalah total waktu yang dihabiskan orang Indonesia sebanyak 69,9 miliar jam sepanjang 2023. Wow. Menduduki peringkat pertama. Oke. Ya, sedangkan aplikasi TikTok menghabiskan waktu sebanyak 64,8 miliar jam sepanjang 2023. Oke, anyway, kamu lagi dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime, jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Saya Aika. Saya Eki Priagung. Hai. Nah sekarang juga ada nih yang apa lagi tuh? rame nih. Apa tuh Ki? Kamis kemarin tepat 17 tahun aksi Kamisan. Wah. Iya, jadi ternyata udah 17 tahun aja nih kegiatan yang dibilang katanya agenda rutin tiap 5 tahunan untuk menyerang salah satu calon tertentu. Nah kemarin tuh organisasi masyarakat sipil juga atau NGO pada ngantor semua di depan Istana Presiden Jakarta. Ya, jadi jelas nih ini bukan agenda 5 tahunan doang yang sering dinaikin cuman gara-gara seseorang. Ini 17 tahun setiap hari Kamis loh. Setiap hari Kamis. Bayangin 17 tahun udah bukan 5 tahun doang. Melawan tiap minggu tiap hari Kamis dengan payung hitam, baju hitam depan Istana Presiden. Itu bukan agenda 5 tahunan. Sementara nih ada orang yang ngantor di tempat yang lain nih. Sama-sama juga agendanya 5 tahunan ya kan. Nah ini baru beneran agenda tahunan nih, 5 tahunan. Ya soal DPR yang sedang sibuk nyalek nih. Rata-rata orang-orang yang lagi di Senayan sana sekarang itu sibuknya bukan untuk rakyat tapi untuk diri sendiri. Karena sekarang lagi pergantian 5 tahunan mereka gitu. Nah gimana nih menurut lo Kak Ika nih yang tadi satu isu dianggap isu 5 tahunan sekali, yang satu ini malah gak sadar diri nih yang sebenarnya lu agenda 5 tahunan yang harusnya fokus dulu lah buat kerja, buat masyarakat, tapi kayak lu lebih sibuk sama ngerusak visual-visual di jalanan gitu ya. Tuh luar biasa banget, flyover mungkin itu nanti kita bahas tuh di segmen yang selanjutnya. Kita pengen nyorotin dulu nih soal kinerjanya si para caleg ini. Karena kebayang nih yang di Senayan itu 91%-nya itu tuh pada nyalek lagi Ki. Jadi 91%. Jadi ada berapa tuh angkanya tuh? Ada 521 anggota DPR periode 2019-2024 ya. Totalnya yang dari 521 yang nyalonin. Cuman gak berapa itu kira-kira yang gak nyalonin juga karena mungkin udah tua kali ya. Iya. Sisanya 9% tuh kayaknya orang-orang yang benar-benar gue udah capek deh sama beginian gitu kayaknya deh. Udah capek atau mungkin ya nanti udah ada agenda lain atau apa gitu kan. Atau yang udah ketangkep mungkin saja ya gitu. Nggak tahu, tapi emang benar menurut Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, mengatakan kalau hampir semua anggota DPR sibuk mengurus kepentingan untuk bisa melanggang kembali ke Parlemen Senayan
alias sibuk nyalek, bukan buat kepentingan rakyat atau bekerja sesuai dengan jabatan yang masih berlaku. Gue ngambil sisi yang lainnya sih, Ki. Gimana? Sisi lainnya gitu. Kalau mungkin orang pada, wah ini dia bisa dibilang buruk karena angkanya segitu, terus kerjanya pada keteteran gitu ya. Target-targetnya RUU yang masuk prioritas lah gitu-gitu, prolegnasnya malah diabaikan gitu kan gara-gara pada sibuk nyalek. Kalau gue jujur sih sebenarnya itu udah jadi red flag buat gue. Kalau misalnya gue milih nih anggota DPR lagi, gue nggak akan milih orang-orang itu karena gue udah tahu, oh lu kemarin 5 tahun, lu malah sekarang kalau kita lihat tuh dari capaiannya DPR tuh masih jauh banget gitu dari target legislasinya. Sangat jauh, Kak. Jauh banget. Dari 37 nih RUU yang masuk di prolegnas prioritas 2023, DPR itu baru ngesahin 5. Kinerja DPR tahun 2023 tuh hanya ya menurut datanya Formapi nih 13,51%. Wow, jauh banget ya dari persen doang. Dari berapa puluh loh. Ya Allah, itu habis itu kita harus memilih orang yang sama. Nah, dan di masa sidang yang kedua ini itu yang disahkan tuh cuma satu, yang kemarin UITE revisi. Nah, oke, gue tahu lu nyalek nih kemarin nih 5 tahun nih, gue udah tahu nih kerja lu nih. Emang gue sebagai pemilih gue akan milih lu lagi kalau lu nyalek. Gue sih red flag ya. Iya. Itu sih kalau gue. Kayaknya itu juga sih, makanya harus diperhatiin sama teman-teman ya. Kalau semua ada caleg yang datang ke lu dengan duit, dia akan sibuk buat balikin modal, cari project dibandingin ngurus-ngurusin undang-undang kayak gini. Makanya ya jangan heran kalau seumpama undang-undang kita yang dicapai sangat-sangat rendah gitu. Jadi pertama kalau seumpama lu lihat hal ini adalah hal yang menyebalkan, kalau gue juga ikut sama lu sih. Red flag kedua yaitu tadi orang-orang yang mungkin bisa jadi datangnya dengan duit, dia akan sibuk buat nyari buat balikin modal, sehingga akhirnya ya wajar gitu di bayangan gue. Oh pantes lu kerjanya gitu dah. Karena banyak banget, Kak, yang dapat serangan fajar dan lain-lain gitu. Menurut Formapi juga dinilai emang benar-benar masih sangat buruk dibandingkan masa sidang sebelumnya. Jadi contoh nih soal pengesahan rancangan undang-undang prioritas di masa sidang ini hanya 1 RUU yang tadi lu bilang kan, yang itu pun revisinya juga lumayan sedikit mengecewakan ya kan. Tetap diprotes kan. Tetap diprotes gitu. Kan. Terus sekalinya udah beres pekerjaannya bikin kita nggak seneng juga gitu. Gimana sih, katanya mewakili rakyat gitu. Rakyatnya mana sih gitu. Kenapa ya kalau seumpama lu udah ditunjukin data seburuk ini terus kok masih pede untuk masang wajah lu aja, kayak iya gak sih? Apalagi kalau seumpama lu pasang ya balik lagi ntar di topik yang selanjutnya itu lu bikin sampah visual dan lu paku di pohon. Maksudnya kayak kita tuh udah tahu nih kerja lu tuh tidak excellent gitu. Makanya gue tuh bangga banget sama mantan PSK, yaitu ibu saya sendiri. Karena kata pelanggan-pelanggannya dulu, nyokap gue cukup memuaskan ya dibandingin itu kan sama-sama pelayan masyarakat loh. Yang penting kan performa kinerja ya, Ki. Pelayan masyarakat, bro. Lebih ada buktinya gitu, testimoninya bagus ya, walaupun dengan arti yang lain. Tapi teman-teman, ya itu maksudnya gue tuh kan beberapa kali kan dengan exposure gue bikin konten politik, gue tuh ngeliat orang-orang di Senayan. Bahkan gue kadang-kadang sharing sama teman-teman, gue belajar apa yang mereka kerjakan dan gue ngeliat coba apa yang bisa gue bawa ke sana gitu. Sumpah, gue tuh sampai di titik saya kerjaan kayak gini kayak nggak bikin gue capek deh gitu. Kalau tidur gitu sampai ada di posisi itu, Kak, gitu. Itu yang masih jadi pertanyaan. Kayaknya apa yang ngebuat mereka jadi, emang Gen Z sama DPR beda tipis sih. DPR tuh males, kalau Gen Z tuh melas. Lebih banyak sedihnya, karena lebih banyak tidur ya gitu. Tapi sekarang kalau kita lihat ya banyak loh kesempatan buat Gen Z dan juga milenial untuk masuk parlemen kan. Betul, wah banyak banget, Kak. Di pemilu yang ini, pemilu kali ini gue udah ngeliat banyak poster-poster anak-anak muda yang ikut kontestasi kali ini juga gitu. Nah, gue tuh cuman heran aja kalau seumpama ini udah ada kesempatannya buat Gen Z, preventifnya apa ya kalau semua nggak kepilih gitu. Karena kan mereka lebih rapuh dibandingkan yang udah-udah gitu. Atau kalau misalnya nih kepilih di Senayan, ini kenapa nggak pada masuk, daftar kemana? Lagi pada burn out gitu kan. Lagi pada burn out gitu-gitu. Yang cukup disayangkan adalah ketika kalau misalnya kinerjanya atau performanya para bapak ibu di Senayan itu baik gitu, terus buat nyalek berikutnya di 2019 tuh kayak less effort nggak sih? Kayak orang udah tahu nih kerja lu oke banget nih di 5 tahun ini ya kan. Gue nggak akan ragu untuk milih lu di berikutnya tanpa lu harus pasang poster baliho yang segede gaban itu ya kan. Tapi gue juga pribadi jujur ya, setelah gue sadarin gue tuh juga nggak hafal DPR kita siapa gitu. Tips aja nih mungkin buat kayak lu tadi kan, yang mungkin ini siapa sih, kita kayaknya nggak kenal, apalagi jumlahnya banyak banget. Betul. Kalau gue sih jujur ngelihat dari itu aja. Kalau memang mereka udah pernah nyalek sebelumnya, lihat aja kinerja sebelumnya ya kan. Kalaupun wajah baru, kita harus lihat juga track recordnya dia. Jadi kayak kefokusin aja ke situ sih kalau menurut gue, untuk memudahkan juga. Betul. Siapa yang mau lu
lu pilih gitu, kan. Jangan kan ngomongin orang yang kinerjanya kita bisa lihat dari pantauan kurang bagus gitu. Banyak juga ternyata caleg-caleg yang mantan narapidana koruptor itu juga masih nyalon gitu. Maksudnya kayak kalau emang dikasih kesempatan kenapa tidak? Ada modal pula. Iya kan, kita emang belum bisa menghadang secara peraturan. Jadi teman-teman yang mendengarkan FOMO Sapiens mungkin bisa menghadang mereka lewat jangan memilih mereka. Iya nggak sih? Ya Allah, dia aja udah korupsi gitu loh. Takutnya kayak kecanduan handphone yang emang nggak bisa nggak langsung bisa hilang gitu loh. Ini gue sepanjang masa kampanye bahkan dari sebelum gue jujur terganggu dengan keindahan kota Jakarta yang kemarinnya mungkin penuh polusi, ya kan? Sekarang yang bikin nambah polusi adalah bertebarannya baliho, spanduk, bendera parpol. Gini nih, kalau kita tiap hari nih udah kena macet, ketemu tuh pasti tatapan sama orang yang random strangers gitu kan. Terus ditambah dengan wajah-wajah yang dipampang di sepanjang jalan yang kita lewati. Itu kayak double pressure gak sih, Ki? Kayak makanya orang Jakarta gampang stres dan marah-marah suka klakson tuh gara-gara itu ya. Tapi emang benar sih, kayaknya kalau bisa ngomong tuh ya, organ tubuh kita, mata tuh bisa bilang kayak gini, I feel you paru-paru. Gantian ya. Polusi kemarin di udara, sekarang polusi visual ya kan. Hal yang tidak bisa kita bendung karena ini nggak terjadi di Jakarta doang, hampir di seluruh Indonesia karena semua sedang berebut satu hal, yaitu kursi. Ini yang full senyum cuman konteks permasalahan ini adalah tukang percetakan ya. Tiap hari terima orderan gitu ya. Wah, nyayur nih, kita naik haji nih bentar lagi mah gitu. Selain juga masalah soal sampah visual tadi kan berbahaya juga buat pengguna jalan kan. Lu udah bayangin tuh berapa banyak tuh yang udah jadi korban tuh di Kebumen, ada sempat remaja yang meninggal gara-gara ketiban baliho. Iya, kena angin gitu-gitu. Terus habis itu langsung dipindahin balihonya. Terus kayak ya men, maksudnya lo masa menunggu korban dulu sih coy gitu. Iya gitu loh, maksudnya kan gini kan, semuanya tuh kan harusnya diatur kan, dan ada aturannya gitu. Lo taruh sembarangan, lo berekspektasi apa? Sekarang lagi musim ya angin kenceng gitu. Terus ya udah deh, jadi sesuatu deh. Gak hanya contoh kasus tadi yang di Kebumen Jawa Tengah, di Jogja, di Kulon Progo kejadian. Terus kayak di Jakarta beberapa tempat tuh, dari yang di Mampang ada yang lansia kan berkendara, terus ketiban ini bendera parpol gitu. Ada yang di Kemayoran, Kembangan, Jakbar, Tambora gitu-gitu. Itu kejadiannya serupa sih, sampai ke Jaktim juga. Itu kan kayak gitu tuh situasinya. Banyak terjadi kecelakaan lalu lintas gara-gara ketiban baliho, spanduk, atau mungkin yang APK-nya jatuh terus ngalangin jalan gitu loh. Itu kan sama-sama kayak pelanggaran juga ya. Ada sanksinya gak sih kayak gini? Ya harusnya sih ada dong. Nah di tahun 2019 tuh pas pemilu dulu itu, KPU kan punya aturan nih tentang jenis sanksi-sanksinya bagi peserta pemilu yang melanggar. Kayak dari peringatan tertulis lah, penurunan atau pembersihan bahan kampanye, penghentian iklan kampanye, juga penghentian kegiatan kampanye bahkan. Tapi nih Sapieners, di tahun ini pemilu 2024 di PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu yang diundangkan pada Juli 2023 tahun lalu, sayangnya nggak ada nih norma khusus yang mengatur sanksi kampanye. Hanya mengatur soal pelaksanaan, materi dan sebagainya, tapi nggak ada lagi nih diatur sanksi pelanggaran kampanye kayak yang tadi terjadi. Kalau misalnya terjadi ditaruh sembarang tempat atau mana, kan ada tempat-tempat yang memang dilarang nggak boleh ada di situ kan. Jadi makin ugal-ugalan ya. Pantas aja kalau dulu diatur tuh kayak gue juga ngeliat ada perubahannya, apalagi dengan ya udah loh nggak ada sanksinya yang kayak gini-gini. Terus kayak gue pikir akan di stop gitu untuk nggak boleh nyalonin, ternyata nggak juga ya. Enggak, jadi kayak ada korban ya udah nanti diberesin gitu, baru diberesin. Terus jadi sebenarnya tanggung jawab siapa sih? Jangan terlalu kaget karena Indonesia itu apapun masalahnya bisa nyalahin angin. Oh iya, karena nggak ada KTP ya. Iya, karena nggak ada KTP. Harusnya kan semua orang itu bertanggung jawab atas apa yang mereka pikirkan dan mereka lakukan gitu. Kayaknya angin tidak punya tindakan untuk berpikir dan melakukan ya. Gue agak kecewa sih, ternyata nggak ada sanksi yang cukup tegas dari KPU gitu soal peraturan terhadap para pencalonan ini yang berulah atau bikin sesuatu yang merugikan rakyatnya sendiri begitu. Bawaslu dari beberapa daerah gitu, di berbagai daerah ketika terjadi kasus nih korban gitu ketiban baliho, spanduk dan ya APK lainnya tuh kan, oh ya udah nanti ditertibkan.
nanti ditertibkan koordinasi sama Satpol PP gitu kan, Bawaslu gitu. Padahal memang itu adalah bagian dari tanggung jawabnya Bawaslu sebagai ya ini sih badan pengawas pemilu gitu, yang collab lah sama Pemda untuk mentertibkan lah. Salah satu contoh kasus di DKI nih, di DKI kan Polda Metro Jaya udah sempat ngomong nih, polisi walaupun dibilang bukan tanggung jawabnya bagian dari kepolisian, tapi warga tuh diminta untuk aktif ngelapor gitu kalau misalnya melihat ada gangguan soal APK. Nah maksud gue aktif ngelapor aja bikin gue ketawa tuh. Ini orang-orang Bawaslu introvert apa gimana sih, nonton anime doang kerjanya? Kan enggak kan lu keluar juga, lu dari rumah setidaknya lu perpindahan dari vektor A ke vektor B, dari rumah lu ke kantor ke rumah lu melihat kondisi itu gitu. Nunggu laporan dulu aja baru kita tindak. Loh kok gitu. Iya kan, padahal banyak banget yang, dan udah jelas tuh di aturannya tuh memang ada larangan tempat-tempat atau penempatan si APK itu kalau dan itu ada di undang-undang gitu. Jadi wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang. Jadi yang dilarang kalau misalnya nih dipasangnya di tempat perseorangan atau badan swasta itu harus dapat izin dari pemilik setempat. Terus di hari atau masa tenang APK harus dilepas paling lambat 1 hari sebelum pemungutan suara. Oke. Jadi itu yang nggak boleh nggak bolehnya itu dipasang di fasilitas umum termasuk memaku di pohon. Ada loh itu undang-undangnya. Tersangka penusukan pohon. Itu juga lagi rame kemarin kan. Udah ada undang-undangnya loh. Makanya kemarin adakan vandalisme orang-orang yang protes dengan ngepilok wajah-wajah caleg dengan tulisan tersangka penusukan pohon ya, karena ternyata mereka melanggar aturan ya. Ini kan sesuatu yang nyata ada di sekitar kita, jelas melanggar gitu ya. Kita nggak pernah tahu, mungkin orang-orang Bawaslu kalau pulang tuh pakai kacamata apa, mungkin dia pakai kacamata kuda gitu kan, jadi nggak bisa lihat kiri kanan. Ada juga nih mungkin kayak teman-teman dari Stufo Good R&D yang bikin inisiatif lain tuh, mereka ngebersihin alat peraga kampanye yang udah jadi sampah gitu. Jadi mereka daur ulang lagi gitu. Jadi inisiatif kayak gini muncul menarik juga sih buat penanganan sampah nih. Apalagi Ki, minggu ini kita ada debat lagi. Debat cawapres ya. Debat cawapres, temanya salah satunya tuh berkaitan sama isu lingkungan juga kan, lingkungan hidup. Ya tapi apa yang dilakukan sama si Stufo R&D nih? Outputnya dia bikin apa ya? Langsung ngobrol aja nih bareng sama MG Pringgotono dari Stufo Good R&D. Awalnya inisiatif daur ulang sampah baliho ini nih gimana sih awalnya? Dari awal tuh sebenarnya karena suka terlibat dalam pembuatan pameran, dan setiap pameran menggunakan banner, spanduk, dan itu besar-besar dan cenderung sebentar, namanya juga event ya kan. Banyak numpuk di gudang itu di tempat kita, dan secara material itu bagus. Kemudian saya mulai itu jadi tas. Banyak yang suka, teman-teman suka, terus kemudian jadi serius lah, fokus kepada pembuatan tas yang bermaterial banner. Ya terus kan berkembang, dan ternyata banyak juga banner-banner lain yang juga di jalanan juga sangat masif, apalagi kalau lagi musim kampanye kayak gini. Outputnya apa aja sekarang, Mas? Selain jadi tas, kita juga bisa bikin papan, dan juga lagi dikembangkan untuk jadi bata. Jadi bata, bagus sekali sih kalau dijadiin bata. Kapan lagi kita bisa membangun rumah dengan tumpukan-tumpukan janji manis ya kan? Gagasan. Tapi yang dipilih kemudian yang kayak gimana tuh, spanduk atau balihonya? Iya. Ya semua jenis fleksi yang bisa kita olah. Bahkan yang kalaupun kain bisa juga. Nggak berpengaruh sama visual gambarnya ya Mas ya? Jadi kalau misalnya gambar Kaisang love gitu nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, kita hancurkan itu. Oke. Konteksnya adalah bahannya buat dihancurin ya kan? Buat dibikin sesuatu biar nggak jadi polusi. Udah mulai berjalan prosesnya gitu, karena kan masih dalam kontestasi juga gitu. Nunggu sih, ya kita ikutin flow-nya deh. Nanti tanggal 10 Februari udah mulai. Buat langsung gerak ya? Ya kita copotin, tapi juga pasti nggak bisa sendirian, maksudnya perlu bantuan banyak pihak. PP, apakah anak muda lingkungan sana atau bank sampah lingkungan yang ada di sekitar untuk ngumpulin, untuk mengambil dan memanfaatkan kembali. Kan biasanya paling ini dimanfaatkan untuk disimpan di masjid atau di RT RW gitu kok. Untuk acara-acara yang masif dia bisa jadi ala stiker di itu kayak gitu kan. Tapi kan sebenarnya itu juga mereka akan pilih mana yang masih besar atau bagus. Sementara banyak juga kan yang disilang-silang itu udah nggak ada yang mau dan emang perlu diolah.
yang diambilin tuh kan yang udah jatuh, yang udah rusak, bukan yang masih dipasang kan ya, atau gimana? Ada yang pernah protes nggak sih Mas? Wah ini ngapain nih lagi ngambilin baliho spanduk gitu? Nggak tahu, kayak belum ada deh, nggak ada yang, malah lebih sering banyak orang bilang, oh terima kasih, wah keren lo, ya gue emang mesti digituin aja tuh gitu. Makanya bisa dibilang apakah kampanye kita tuh adalah kampanye yang kotor gitu karena menghasilkan banyak sampah? Ini sampah politik. Sampah politik. Harusnya kan adanya banner, adanya alat peraga kampanye itu kan sebenarnya niatannya buat edukasi politik gitu kan ya harusnya gitu. Tapi sayangnya malah kok ya yang wajah-wajah di sana pada cuek-cuek aja gitu kan, sampahnya nggak diapa-apain. Ini jadi concern Mas MJ juga nggak sih gitu? Sayangnya ini tantangan sebenarnya buat para tim sesnya gitu. Ini kan ketidakmampuan mereka untuk berpikir kreatif ya, untuk gimana caranya menyampaikan visi misi, memperkenalkan diri dan seterusnya gitu. Jadi ngambil jalan pintas aja buat memperkenalkan dengan cara yang kayak gini, yang ternyata cara ini punya dampak yang nggak bagus buat lingkungan juga gitu. Mau diapain ini banner yang nggak ada yang tahu gitu. Yang sadar akhirnya mau nggak mau pakai baliho ini adalah orang-orang dalam keadaan keterdesakan gitu. Kayak dulu di teman saya kosannya itu karena pintunya nggak ada, diganti pakai pintunya pakai poster caleg gitu. Jadi buat nutupin WC-nya. Jadi dia kalau di toilet berasa diliatin legislatif. Masa bayangin di WC sambil baca visi misi juga kan nggak nyaman kan ya maksudnya. Nah itu yang kayaknya emang harus dipikirin berbagai hal kreatif untuk menyelesaikan permasalahan ini. Contoh tadi itu nunjukin bahwa kita sebagai masyarakat tuh sebenarnya nggak punya pilihan yang terbaik karena terdesak, karena seadanya itu ya udah itu, kayak contohnya teman Mas yang di kosan Naro itu. Jadi memang mereka hadir tuh kayak gitu. Iya. Betul. Tapi juga ini ya, maksudnya ini sayang banget, gue dulu tuh punya project dinas artistik kota dan itu concernnya sama gimana reklame itu diatur gitu di kota, di sebuah kota. Gue riset itu dan emang nggak lebih baik, sehingga sekarang itu juga nggak ada kemajuan. Cara berpikir otoritas atau pemerintah mengatur gimana kota mesti diatur itu cuma sekedar kata kota, kata letak gitu. Iya. Secara visual tuh nggak ada yang mikirin. Jadi betul. Gimana caranya secara visual itu nggak mengganggu, bikin nyaman, bikin enak. Kayaknya kita tuh nggak punya concern sama sekali ke arah sana. Dua hal yang kampanye hasilkan kali ini adalah sampahnya adalah pertama sampah visual dan juga sampah akibat setelah kampanye ini si banner-bannernya mau dikemanain. Nah, itu. Kemarin juga nih kan di depan kosan saya itu bukan tempat publik, ranah privat ya, ada rumah orang gitu depannya. Itu tuh langsung dipasangin baliho kayak gitu. Pagi-pagi bangun buka pintu langsung disebut uya-kuya tuh gimana sih? Tapi sebenarnya udah ada kan aturan di mana tata letak dan di mana yang dilarang sebenarnya udah ada, cuman kayaknya nggak diindahkan aja gitu sama mereka-mereka ini gitu. Betul, dan secara ini kan banyak juga yang maku, sementara ada undang-undangnya tuh maku pohon. Jadi kalau sedari awal aja mereka memperkenalkan diri dengan cara tidak taat aturan, bagaimana ngejalaninnya? Betul. Kadang-kadang ini yang lebih kontradiktif tulisannya bersih dan jujur. Bersih, wow, bersih tuh. Ya mungkin ini juga buat ini satu idenya buat furnitur di kabinet nanti atau di DPR. Ya udah kita pakai caleg-caleg mereka aja gitu. Baru, ya kan? Nggak usah pakai yang mahal-mahal ya. Kalian sudah menyampah nih, pakai nih furnitur kita. Udah. Gak usah beli gorden ya kan? Gak usah beli gorden, udah pakai baliho-balihonya aja. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Nah, ini juga ada lagi nih Kak. Apa tuh? Gak kerasa sekarang tuh sadar gak sadar kita udah 100 hari perang Gaza loh. Udah lewat ya? Udah 100 hari loh. Iya makanya nih perang antara kelompok Hamas dan Israel di jalur Gaza memasuki hari ke-100 pada Minggu 14 Januari 2024 sejak meletus dari 7 Oktober tahun lalu. Korban tewas mencapai 24.000 orang. Waduh, bayangin 24.000 orang itu stadion GBK aja gak cukup Kak.
Semenyedihkan itu. Lebih dari separuh korban tewas adalah perempuan dan anak-anak, sementara korban luka-luka mencapai 60 ribuan orang. Jumlah korban tewas ini sudah melebihi 1% dari total populasi 2,3 juta Gaza sebelum agresi. Sementara itu di Israel sekitar 1.200 orang tewas. Dan di masa-masa kayak sekarang, ini salah satu situasi atau kondisi yang memang sangat-sangat lagi disorot banget kan sama warga dunia gitu. Betul. Semua orang lagi matanya tuh lagi kesana gitu. Terus ada beberapa perkembangan juga kan, kita tadi misalnya dari makin bertambahnya korban udah jelas gitu kan. Terus juga sampai sorotan dari dunia internasional, misalnya kayak dari Afrika Selatan tuh itu lagi nyiapin tuntutan hukum tuh terhadap pemerintah Amerika Serikat sama Inggris. Alasannya karena ya mereka dinilai terlibat dalam kejahatan perang pasukan Israel di Palestina gitu. Setelah sebelumnya Afrika Selatan ini menggugat Israel atas genosida. Jadi dilaporin ke Mahkamah Internasional ICJ. Semoga ada sesuatu yang berubah lah dari pelaporan itu, karena kayaknya ini konflik yang selalu terus-terusan nggak ada habisnya gitu Kak. Dan di sosmed juga muncul pro dan kontra sebagai efek dari dibatasnya akses jurnal internasional di sana. Jadi orang tuh masih bingung. Yang satu sisi kita masih banyak ngelihat orang-orang pakai profil semangka semenjak Oktober, ya kan? Di waktu yang bersamaan juga ada orang-orang yang masih berpihak di sampingnya, karena betul di bagian area Gaza kita sangat terbatas untuk mendapatkan informasi yang objektif gitu. Apalagi sekarang generasi muda mungkin jauh lebih mudah untuk bersuara dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Iya, betul. Dengan informasi yang mungkin terbatas. Kalau yang dulu sekarang kan anak-anak muda juga anak-anak milenial, Gen Z itu kan kayak gampang banget nih dapat informasi, nggak hanya dari media mainstream aja gitu kan. Gatel banget bisa ini. Bahkan ada banyak yang sekarang menyuarakan boikot situ, boikot sana gitu-gitu. Ada selebriti yang udah di-unfollowin kayak salah satu Gal Gadot gitu-gitu ya. Nih kayak Mahkamah Agung Israel menutup akses independen bagi jurnalis asing di jalur Gaza. Penolakan atas dasar alasan keamanan karena masuknya jurnalis secara independen dapat membahayakan keberadaan tentara Israel di Gaza. Mereka menekankan bahwa jurnalis asing dan jurnalis Israel hanya diberikan akses terbatas ke Gaza di bawah pengawalan militer Israel. Jadi tetap di bawah wewenang Israel itu sendiri. Makanya ya sulit untuk ini yang membuat orang-orang banyak yang protes gitu. Pro dan kontra ataupun perang dalam tanda kutip di sosmed itu kan gara-gara itu kan. Kayak ya kita dapat informasinya separuh-separuh gitu. Tapi memang ya karena di sisi lain sebagai dampak juga dari dibatasinya akses jurnalis di sana kan. Jurnalis internasional susah meliput di sana, bahkan sangat-sangat dibatasi, nggak boleh masuk sama sekali bahkan gitu kan. Jadinya juga informasi yang kita dapat nih itu juga sangat-sangat terbatas. Apalagi jurnalis itu juga ternyata jadi korban juga Ki, ya kan? Oh iya benar. Ini perang juga. Jadi masalah kemanusiaan yang sangat besar sih sebenarnya di isu itu ya. Lebih dari separuh korban lebih loh. Itu perempuan dan anak-anaknya udah melanggar aturan perang kan. Kan warga sipil nggak boleh untuk makanya. Tapi yang gue aneh ya, ini PBB alias UN kemana ya? Iya, ngapain? Kok kita kan selalu punya jokes ya kayaknya. Ada wapres Ekuador tapi gabut gitu. Bercandaannya gitu. Terus kayak ini PBB, kita kan fungsinya mereka menyatukan persatuan bangsa-bangsa bilangnya, berarti mereka punya wewenang yang besar untuk jadi pelopor penghentian perang dan lain-lain. Kayaknya gak ada pergerakan ya. Nah kalau kita lihat nih dari informasinya sih, sebenarnya sih resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 itu udah ada sebelumnya, tapi gak kemana-mana, diam di tempat aja gitu. Udah ada sejak 2016, udah disetujuin. Resolusinya ini mendesak diakhirinya pemukiman Israel, jadi komunitas Israel yang dibangun di atas tanah yang direbutnya dalam perang 6 hari tahun 1967 itu. Terus ini dasar-dasarnya sih sebenarnya. Terus juga kayak keputusan konsultatif Mahkamah Internasional tahun 2004 yang udah jelas menyebut Israel sebagai negara pendudukan atau penjajah, tidak punya hak membela diri atas negara atau tanah jajahannya gitu. Udah ada sebenarnya. Nah, tapi ketika ditanya ya kan, itu tahun lalu sih memang pernah nih Kepala Perwakilan PBB untuk Indonesia, Valery Julian, itu pernah menyatakan bahwa PBB tuh sulit melakukan tugasnya dalam menangani krisis termasuk soal konflik Israel Palestina itu karena badan dunia ini tuh nggak punya
nggak bisa selalu intervensi gitu terhadap suatu negara. Jadi sulit melakukan tugasnya karena Dewan Keamanan nggak bisa menyepakati resolusi yang memungkinkan intervensi yang lebih cepat dan lebih efektif gitu. Jadi karena ada yang belum setuju ya kan, terus akhirnya ya udah belum bisa satu suara begitu. Makanya sampai hari ini itu terus berlanjut ya konflik antar dua penduduk ini ya gitu. Kita warga dunia bisa terus gencar menyuarakan kejahatan kemanusiaan di Gaza sih, tapi biar tetap ada sesuatu yang adil gitu untuk penduduk yang ditindas gitu ya. Kita juga kan dalam undang-undang kita salah satu visinya adalah menghapus penjajahan di seluruh dunia, di atas dunia kan, menghapus penjajahan di atas dunia. Berarti kita mendukung dong, kita bersama orang-orang yang dijajah gitu harusnya. Makanya ya buat Sapieners gitu jangan pernah berhenti untuk menyuarakan persoalan kemanusiaan yang tidak ada hentinya di Gaza ya, karena gue sumpah gue ngomongin lemes banget karena gue sedih banget sih. Gue membayangkan bagaimana situasinya gue kalau seumpama mau ke KBR ya, gue siaran gitu terus di belakang di atas gue harus melewati rudal-rudal atau gencatan senjata. Kayaknya gue lebih ngebut dari tadi gue kesini sih Kak. Karena selain telat gue selalu deg-degan kena peluru. Apalagi pelurunya katanya dari brand-brand yang mensupport negara itu gitu kan. Wow gitu. Tapi inilah ya, karena yang ibaratnya yang di atas nih yang punya wewenang, kepala-kepala negara ini sebenarnya mereka punya otoritas untuk bergerak segera lah, bertindak apalah gitu ya untuk bisa segera lah mengakhiri perang di sana ya kan, perang di Gaza ini gitu. Tapi sekarang tuh kayaknya pada selau aja gitu, bahkan si Perdana Menterinya aja kan Benjamin Netanyahu kan ogah mundur nih meskipun udah dapat desakan gitu kan, sampai ya udahlah bahkan malah dapat sokongan dana lebih gitu tuh. Sementara kan banyak negara lain nih kepala negaranya atau kepala pemerintahannya mau bergerak ya, yang bisa kita lakukan sebagai warga dunia ya untuk terus mendorong ini segera dihentikan ya nggak sih? Betul ya, mereka yang decision maker gitu loh Koni. Kita cuma bisa ngomong kayak gini, mereka ini yang punya wewenang untuk menghentikan, tapi ya kok malah semakin runcing kalau kita lihat gitu. Uang keamanan ditingkatin ya kan, semua korbannya, bahkan ya orang yang berjasa banget bikin kita selalu bisa update soal kejadian di Gaza ya. 82 jurnalis meninggal di sana, udah kemana-mana gitu. Mau sampai kapan gini? Udah semuanya loh, perempuan, anak, jurnalis. Ini benar-benar bukan perang sih, ini genocide sih. Itu tadi dia berita-berita untuk bikin kamu selalu update dari kejadian-kejadian yang baru terjadi. Saya Eki Priagung dan saya Aika. Kita ketemu lagi pekan depan. Kami pamit. Bye.